Di Laut Biru yang seharusnya jadi jalur perdagangan dunia, kini hanya tersisa bayangan kapal perang raksasa. Cina membangun pulau buatan, lengkap dengan landasan militer. Dunia melihatnya sebagai benteng, tapi bagi banyak negara, itu adalah ancaman. AS tak tinggal diam. Kapal induk mereka berlayar ke Laut Cina Selatan, mengibarkan bendera kebebasan navigasi, tapi juga menebar ketakutan. Setiap pertemuan kapal perang di laut sempit ini selalu diiringi teriakan peringatan, suara sirine, dan bayang-bayang tabrakan. Nelayan kecil dari Filipina, Vietnam, dan Malaysia sering terjebak di antara kapal baja raksasa. Mereka hanyalah saksi tak berdaya dari konflik global. Cina menegaskan klaimnya dengan Nine Dash Line, garis imajiner yang menelan hampir seluruh Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrasi Internasional sudah memutuskan klaim itu tak sah, tapi di laut yang liar ini, hukum bukanlah penentu, senjatalah yang berbicara. Setiap kali jet tempur Cina melintas rendah di atas kapal AS, dunia seakan menahan napas, takut satu peluru nyasar bisa memicu perang dunia. Di sisi lain, kapal patroli Filipina dan Vietnam sering dihalau paksa. Insiden ini menimbulkan luka diplomatik yang belum sembuh hingga kini. Indonesia pun tak luput. Natuna menjadi titik panas ketika kapal nelayan asing masuk tanpa izin, memicu ketegangan di perairan nasional. Sumber daya alam menjadi alasan lain. Laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak dan gas yang menggiurkan, membuat konflik makin panas. Bagi rakyat kecil, ini bukan sekadar geopolitik. Ini tentang hilangnya mata pencaharian, hilangnya laut tempat mereka bertahan hidup. AS melancarkan operasi Freedom of Navigation, tapi di mata China, itu adalah provokasi terang-terangan. Ketegangan tak hanya di laut, tapi juga di udara. Jet-jet tempur kerap berhadapan hanya beberapa meter di langit. Satu kesalahan teknis, satu kesalahpahaman, bisa berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan. Sementara itu ASEAN terbelah. Ada yang memilih diam, ada yang menolak keras. Semua takut terjebak dalam pusaran konflik. Cina menuduh AS mencampuri urusan regional. AS menuduh Cina mengganggu jalur perdagangan global. Pertarungan narasi tak kalah sengit dari pertempuran di laut. Di balik layar, kapal selam kedua negara sudah bermain di kedalaman. Tak terlihat, tak terdengar, tapi selalu siap menembak. Latihan militer gabungan digelar. Kapal induk, jet tempur, rudal. Semua jadi pertunjukan kekuatan, tapi juga peringatan. Negara-negara kecil di kawasan hanya bisa berdoa. Yang mereka tahu jika perang pecah, merekalah yang pertama jadi korban. Laut yang dulu damai kini penuh garis batas imajiner, zona eksklusif yang diperebutkan tanpa akhir. Krisis lingkungan juga menghantam. Pulau buatan merusak ekosistem laut, terumbu karang hancur, ikan menghilang. Nelayan kehilangan hasil tangkapan. Anak-anak kehilangan masa depan. Semua hilang demi ego geopolitik negara besar. Cina memperluas pangkalannya, sementara Arials menambah sekutunya. Seolah dunia sedang dipersiapkan untuk perang dingin baru. Di setiap kapal perang, para prajurit muda menunggu perintah. Mereka tahu, satu instruksi bisa mengubah hidup mereka selamanya. Laut Cina Selatan berubah menjadi papan catur. Bidak-bidaknya bukan pion, melainkan manusia, nyawa, dan masa depan. Ketegangan ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan hingga kini perdamaian masih terasa seperti ilusi. Setiap konferensi, setiap perjanjian, selalu kandas di antara gelombang ambisi yang lebih besar dari ombak itu sendiri. Laut ini bukan hanya lautan konflik, tapi juga lautan air mata. Dari nelayan kecil, hingga prajurit yang tak tahu apakah mereka pulang hidup-hidup. Dan dunia bertanya, kapan tragedi ini berhenti? Ataukah Laut Cina Selatan ditakdirkan menjadi panggung perang besar berikutnya?